Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dengan NIM C0C023012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Konsep dasar penganggaran dengan Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, CSRS. Konsep dasar penganggaran. Penganggaran adalah proses perencanaan dan alokasi sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan penerapan anggaran, pemantauan, pengeluaran, dan evaluasi kinerja. Tujuan utamanya adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Konsep dasar penganggaran melibatkan beberapa elemen kunci seperti perencanaan, alokasi sumber daya, dan pengendalian keuangan. Proses ini melibatkan penerapan tujuan keuangan, estimasi pendapatan dan pengeluaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Penting untuk memastikan bahwa alokasi dana mencerminkan prioritas organisasi dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai kinerja dan membuat perubahan jika diperlukan. Manfaat penganggaran. Dengan penyusunan anggaran, usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan akan selalu memikirkan apa yang mungkin akan dilakukannya pada masa yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaannya, perusahaan ini tinggal berpegangan pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Fungsi anggaran. 1. Perencanaan. Anggaran membantu entitas untuk merencanakan pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang. Kedua, koordinasi. Anggaran membantu mengkoordinasikan berbagai bagian departemen dalam sebuah organisasi. Ketiga, evaluasi kinerja. Anggaran memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja. Keempat, motivasi. Anggaran juga dapat digunakan sebagai alat motivasi bagi karyawan dan anggota organisasi. Kelima, kontrol. Anggaran membantu dalam pengendalian pengeluaran. Keenam, komunikasi. Anggaran juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Karakteristik anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Usulan anggaran ditelah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Konsep prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Partisipasi melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan anggaran. Ini mencakup manajemen, departemen atau unit yang terlibat, dan pemangku kepentingan lainnya. Realisme. Anggaran harus realis dan dapat dicapai berbagai sumber daya yang tersedia. Fleksibilitas. Anggaran harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal. Ketelitian penyusunan anggaran hanya didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Keterkaitan dengan strategi. Anggaran harus mencerminkan tujuan dan strategi jangka panjang organisasi. Pemantauan dan evaluasi. Proses penyusunan anggaran harus dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang teratur. Dimensi waktu anggaran terbagi menjadi masa lalu, yaitu menganalisa data masa lalu, masa sekarang,
menganalisa data-data saat ini, masa yang akan datang, menganalisa masa yang akan datang. Langkah-langkah penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran melibatkan beberapa langkah. Pertama, identifikasi sumber pendapatan dan perkiraan pengeluaran. Kemudian, tentukan tujuan dan prioritas keuangan. Selanjutnya, alokasikan dana untuk setiap kategori pengeluaran. Pastikan untuk memperhitungkan kemungkinan biaya tak terduga. Terakhir, pantau dan evaluasi anggaran secara berkala untuk membuat penyesuaian jika diperlukan. Aspek reformasi anggaran. 1. Disiplin anggaran. 2. Kontinuitas. 3. Transportasi. 4. Efisiensi. 5. Akuntabilitas. Hal-hal yang diperlukan perilaku para pelaksana anggaran dalam penyusunan budget. Anggaran harus dibuat serealitas dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Adanya partisipasi dari manajemen puncak untuk memotivasi manajer pelaksana. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan. Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu. Manfaat budgeting di bidang perencanaan. 1. Membantu manajer meneliti, mempelajari masalah-masalah berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Budget yang disusun untuk waktu panjang akan selalu membantu dan mengarahkan secara tepat tenaga-tenaga, kepala bagian, kepala cabang, dan semua tangga operasional membantu atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. Ketiga, menentukan tujuan perusahaan secara jelas dan logis. 4. Membantu menstabilisasikan kesempatan kerja yang tersedia sehingga dapat dihindarkannya kelebihan dan kecurangan tenaga kerja. 5. Memakai alat-alat fisik secara lebih efektif dan ekonomis untuk membantu atau mendukung tujuan akhir perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan. Manfaat budgeting di bidang koordinasi. 1. Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. 2. Hubungan antara aktivitas perusahaan dengan tren dalam dunia usaha. 3. Penempatan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan dalam arti seimbang dengan program-program perusahaan. 4. Membantu mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Kesimpulan manfaat penyusunan budgeting. 1. Alat perencanaan terpadu, artinya anggaran merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, baik manajemen puncak maupun manajemen menengah, sebagai alat mengkoordinasikan kerja di dalam intern perusahaan, dan sebagai alat pengawasan kerja, sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Ini adalah contoh anggaran kinerja. Dan ini adalah perubahan sistem anggaran dan di sini ada proses penganggaran berbasis kinerja. Dan yang terakhir, dasar penyusunan anggaran berdasarkan presentasi kinerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.